Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara Kepi untuk pertengahan bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, anggap ini sebagai reading for fun. Okay, not enough photograph addiction, frustrated in a relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Seperti ada perasaan yang nggak cukup atau kurang puas, ada rasa frustasi di dalam hubungan kamu dengan pasangan, kurang percaya diri, ada self-sabotase, seperti membatasi diri, nggak mau keluar rumah. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang nggak mau keluar rumah karena ada rasa takut, ada juga rasa cemburu. Oke, photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Ada beberapa di antara kamu mungkin nggak siap membuka hati, belum siap menjalani hubungan yang baru karena kamu ada trauma, rasa takut untuk ketemu atau memulai hubungan dengan seorang yang baru, takut hal atau kejadian yang pernah kamu alami lagi. Ya, kamu mungkin karena belum bisa move on juga dari orang lama. Ada nih yang masih bernostalgia dengan orang lama, masih melihat-lihat ke belakang. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Ya ini ada gambar heart ya, dia terikat ke kakinya. Kemanapun dia pergi, dia terus kepikiran sama ini orang. Ini orang mungkin udah ninggalin kamu atau kamu udah berakhir sama dia, kamu yang ninggalin, tapi tetap aja dia menguasai pikiran kamu. Ya, badan kamu sekarang udah di present, kamu udah sekarang di sini nih gitu, tapi pikiran ke masa lalu terus. Nah, itu dia, gimana kita mau mengubah masa depan kalau kita masih terus terikat dengan masa lalu. Yang ada nanti masa depan kita juga jadi sama, nggak jauh beda dengan masa lalu. Oke. Saya buka untuk kartu decknya untuk Capricorn. Kartu deck Capricorn. Ada Wheel of Fortune, Seven of Wands, dan juga Two of Pentacles. Saya buka dulu nih semuanya ya untuk Capricorn. Ada The Star, Seven of Cups, Queen of Wands, The Fool, Judgment, dan juga Nine of Pentacles. Untuk the topnya ada Death and Rebirth. Iya, mulailah lembaran baru ya. Di sini outcome-nya bagus. Kamu pada akhirnya akan memulai lembaran baru, membuka. Mungkin kamu belajar untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan tadi ya, kebiasaan memikirkan orang lama, terus itu berputar-putar di kepala. Kalau bukan kamu yang menghentikan itu, siapa lagi? Kamu yang punya pikiran, kamu yang punya hati ya. Kalau kamu nggak ngekat itu, kamu nggak cari tahu gimana caranya untuk melepaskan energi itu, ya yang ada nanti kamu yang tersiksa sendiri. Dan mau nggak mau sepertinya kamu memang harus mengkat itu, melepaskannya, dan bukalah lembaran baru. Ya isi pikiran dan hati kamu dengan hal-hal baru, dengan potensi atau peluang-peluang baru. Nikmati momen yang kamu miliki sekarang. Ya coba bermeditasi, lihat sekitar kamu, ya, apa yang ada di depan kamu. Kadang-kala kalau kita terlalu memikirkan yang di belakang, kadang kita jadi nggak memperhatikan di sekitar kita ya. Kita nggak memperhatikan ternyata ada orang yang mencintai kita, peduli sama kita, nggak menikmati makanan yang ada di depan mata. Ya, the wheel, energi yang senantiasa berputar-putar, up down. Kadang bisa konsentrasi, kadang bisa menikmati momen yang ada untuk sekarang ini, tapi tiba-tiba nanti
keulang lagi, keingat lagi sama si dia. Seven of Wands, sebenarnya kamu bisa nih, cuman kamu masih ada tuh of Pentacles, belum rela. Seperti ada ketidakrelaan di sini. Udah candu mungkin jadinya. Kalau kita biasakan pikiran kita memikirkan orang lama ya, yang udah nyakitin kita bisa menjadi candu loh. Itu bisa jadi kebiasaan. Nanti kebiasaan ini jadi susah dilepaskan kalau nggak segera kamu lepaskan. Oke? Ada the star, harapan-harapan, doa-doa yang menjadi kekuatan kamu sekarang. Mungkin kamu pada akhirnya menyadari bahwa aduh ini udah nggak baik lagi di kepalaku. Memori bersama dia ini udah menguasai emosi dan pikiranku. Aku nggak bisa mengontrolnya lagi. Kadang susah untuk konsentrasi pun aku udah susah. Gimana ini? Pada akhirnya mungkin kamu meminta bantuan pertolongan Tuhan dengan berdoa, bermeditasi. Nah, dengan melakukan hal seperti ini, saya ngelihat pada akhirnya kamu mendapatkan semangat, motivasi, ada passion yang kamu dapatkan kembali, semangat menjalani hari-hari, ya kan? Oke, ada the Fool. Ya, oke ya, mungkin aku belum tahu sih ke depannya siapa yang bakalan jadi jodohku, seperti apa orangnya, karakternya seperti apa. Tapi ya yang pasti aku mendoakan hal-hal yang terbaik yang terjadi di hidupku. Aku ketemu jodoh yang baik. Dan ya kita lihat aja lah dulu nanti. Ya dia di sini nih memberanikan diri keluar dari keterikatan tadi, dari energi-energi toksik tadi, hal-hal yang membuat kamu kurang percaya diri atau kamu nggak berani. Di sini kamu memberanikan diri. Untuk kamu mungkin ada yang nggak berani ngedekatin seseorang atau membuka hati dengan seseorang, mungkin di pertengahan bulan ini kamu akan memberanikan diri untuk menerima, open gitu ya, terbuka sama orang baru. Judgment ya, orang-orang di sekitar kamu ngerasa kalau kamu itu bisa melewati berbagai macam tantangan, rintangan di dalam hidup kamu. Kenapa kamu harus ragu pada dirimu, ya kan? Oke, Nine of Pentacles. Ya, kamu menginginkan adanya stabilitas bukan hanya dalam hal finansial, karir, tapi di asmara juga memperoleh pasangan yang stabil, bukannya hari ini dia mengucapkan sayang, besok enggak, terbuka, ya, tidak menutup-nutupi dirinya, di luar dia menunjukkan dirinya seperti memiliki segalanya, seperti orang beradat, padahal sebenarnya enggak. Aku pengen ketemu dengan orang yang jujur, bertanggung jawab, nggak cuman omongan doang, banyak omongnya gitu ya kan, seolah-olah dia itu kaya, banyak uangnya, padahal enggak. Oke, Death and Rebirth. Untuk apa punya pasangan di luar tampak mewah tapi nggak ada isi dompetnya gitu ya kan? Ya, oke, Death and Rebirth ini transformasi. Untuk Capricorn, transformasi ini saatnya bagi kamu untuk jangan bingung-bingung lagi, jangan ragu-ragu lagi. Sesuatu yang bersifat negatif, yang udah menguasai pikiran dan hati kamu itu nggak sehat lagi untuk kamu, itu harus segera di-cut. Dan bukalah hati dan pikiran kamu untuk energi-energi baru yang positif. Kita memang nggak akan tahu gimana nasib kita di depan, tetapi menjadi sosok yang mau membuka hati, terbuka terhadap hal-hal baru, kenapa enggak mencoba yang baru, ya kan? Daripada sama sekali enggak menahan diri, kamu enggak akan punya pengalaman kalau enggak dicoba. Oke, The Wheel. Untuk The Wheel-nya ada Knight of Swords ya. Energi kamu ini driven, kadang nggak bisa dikontrol. Kamu kadang nggak bisa mengontrol energi kamu. Emosional, kadang sedih, kadang mau marah, mau teriak, ya kepala ini mau pecah, terus mikir-mikirin orang yang bikin aku sakit hati, orang yang udah ninggalin aku, orang yang udah memanfaatkan aku, mungkin begitu ya. Nah, kadang ya kalau kita udah biarin seperti ini, kadang bisa jadi
nggak tahu deh, jadi sakit ya. Bisa-bisa sampai sakit jiwa kalau kamu nggak segera mengatasinya. Tapi kalau Capricorn, saya yakin sih Capricorn psikologis, dia bisa mengontrol dirinya, walau memang dia akan menghadapi tantangan yang sangat besar, tapi kamu bisa, karena ada Seven of Wands di sini. Ya, sosok yang tough, tangguh, dan kamu akan selalu memproteksi diri kamu sendiri, baik pikiran ataupun hati kamu. Oke, untuk Two of Pentacles. Two of Pentacles, Capricorn. Ada Temperance, iya. Kamu tahu ini nggak baik sama aku. Memang aku harus seimbang nih. Aku harus gimana caranya supaya pikiranku ini seimbang, hatiku seimbang ya gitu. Mungkin kamu udah berusaha juga mengafirmasikan hal-hal positif di kepala. Ketika muncul lagi memori-memori yang menyakitkan itu, oh enggak, gitu, kamu cut gitu, kamu berhentikan. Tapi waktu kamu berhentikan kayak muncul lagi dia gitu ya kan. Aduh, kayaknya nggak iya lagi deh ini. Ini udah saatnya aku harusnya berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Nah, di sini saya ngelihat kamu seperti minta pertolongan sama Tuhan untuk memperoleh kedamaian hati, keseimbangan energi, pikiran, dan hati. Ya, ada Queen of Cups. Iya, bisa jadi karena kamu udah terlalu banyak berkorban selama ini. Berkorban hati, perhatian, materi terhadap seseorang, ternyata ditinggalkan, dihianati, jadi sakitnya itu nggak ketulungan ya. Oke, Seven of Cups-nya, untuk Seven of Cups-nya ada Seven of Swords. Iya, ada juga beberapa di antara kamu jadi kayak jadi berfantasi ya. Tadinya muncul ini pikiran orang yang kamu nggak suka gitu ya kan. Jadi ujungnya membentuk fantasi di dalam pikiran kamu. Kalau misalnya begini, aku harusnya ngapain dia begini gitu ya kan. Skenario-skenario itu muncul di sana, mulai dari hal-hal yang baik hingga hal-hal yang terburuknya pun ada di sini. Nggak boleh begitu. Harus bagus-bagus berpikir, nggak boleh gitu. Ingat Tuhan, nggak boleh gitu gitu ya. Cuman kadang-kadang lepas kontrol, jadi mikir yang skenario-skenario yang terburuknya gitu ya kan. Ya, Seven of Swords, kamu tahu. Aduh, memang nih pikiranku ini kok terlalu banyak. Kenapa semua dia nggak bisa berhenti berpikir gitu ya. Tapi ada Seven of Swords. Kamu akan menemukan cara ini. Gimana supaya kamu bisa meredakan pikiran kamu tadi. Oke. Queen of Wands, untuk Queen of Wands. Untuk Queen of Wands-nya ada the High Priestess dan juga dapat dua ya, ada juga Strength ya. Kamu memiliki strength, kekuatan. Ya, ini basicnya Capricorn, pada dasarnya dia memang powerful ya, di-rule sama Saturnus. Saturnus itu planet yang kalau menurut saya sih kuat ya. Begitu kencangnya angin, ringnya itu menunjukkan bahwa angin di sekitarnya itu kencang banget, tapi dia bisa tetap bertahan stabil. Jadi seberat apapun tantangan atau seberat apapun pikiran kamu yang menguasai, mengontrol pikiran kamu, kamu akan tersadar semacam ada suara hati yang mengetuk kamu di sini nih. Oh enggak, Capricorn, enggak, aku enggak boleh seperti ini. Aku harus menemukan kunci untuk mengontrol pikiranku. Nah, ketika kamu mampu meredakan itu, kamu menemukan semangat kembali. Oke, untuk the full-nya. Untuk the full-nya ada Five of Pentacles. Ya, kamu di sini sepertinya agak ragu ya. Oke, kamu buka hati. Oke, aku buka hati deh. Aku welcome deh sama kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Mau orang baru datang, aku belajar untuk self-awareness, mindfulness, untuk menikmati momen yang ada gitu. Tapi masih seperti ada sedikit di sini kurang yakin terhadap diri sendiri, atau mungkin kurang yakin bakalan menemukan hal-hal baik di dalam hidupnya gitu ya. Apalagi kamu yang jomblo atau baru putus, seperti kurang yakin akan ketemu dengan orang yang sesuai dengan ekspektasi kamu.
Ya tapi kamu tetap jalan, ya tapi ya nggak apa-apa, jalan aja gitu ya kan. Oke, untuk judgmentnya, untuk judgment ada Three of Wands. Oke, ada sesuatu hal yang kamu nantikan, atau bisa jadi seseorang menantikan kamu. Seseorang sedang mengobservasi kamu. Saya ngerasa sepertinya ada nih orang yang benar-benar care sama kamu, dan dia ini sedang mengobservasi perkembangan kamu, perubahan-perubahan di dalam hidup kamu, mulai dari asmara kamu hingga karir. Karena ini bacaan asmara ya, dia bisa ini saya fokuskan ke asmara, tapi nggak menutup kemungkinan ini juga bisa ke karir, soalnya ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke, untuk Nine of Pentacles-nya, Nine of Pentacles ada Eight of Wands ya. Ada banyak project, pekerjaan, ada hal-hal yang membuat kamu sibuk. Ya, kamu akan memutuskan untuk menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang kamu rasa, lebih bagus aku mendisiplinkan diri deh dari sekarang. Harus kerja supaya nggak keingat-ingat terus tuh sama ini orang lama gitu. Tapi biarpun kamu kerja menyibukkan diri di sini, saya ngerasa nggak sepenuhnya bisa kamu lupakan, nggak sepenuhnya bisa lepas dari pikiran kamu untuk energi yang sempat menguasai pikiran kamu itu. Ya, yang pasti ada di sini energi yang menguasai pikiran kamu. Kamu mampu men-settle itu. Ini ada Seven of Swords ya. Seven of Swords ini dia seperti tombol, dia bisa di setel. Kamu kayaknya bisa nge-setel pikiran kamu gitu. Dia mau mode kenceng mikirnya, mode keras ngebas, atau mode yang pelan aja gitu ya, yang lembut gitu ya. Ini lucu banget ya. Oke, jangan ini diambil hati untuk saya membaca kenapa main-main gitu. Bukan main-main, saya mau berusaha membacakan kartu ini supaya lebih rileks saja, jangan terlalu diambil serius. By the way, saya Capricorn loh gitu. Jadi kenapa saya harus main-main untuk Capricorn sendiri ya kan? Oke, untuk the death and rebirth-nya. Oke, ada Six of Wands. Iya, Six of Wands. Pada akhirnya kamu di sini merasa merdeka, bahagia, senang. Tapi tentu saja di sini ada orang yang mendukung kamu ya. Dan orang yang mendukung kamu ini kayaknya yang mengobservasi kamu. Tapi nggak semua ini. Yang mendukung kamu ini benar-benar tulus ingin melihat kamu sukses, enggak. Ada juga beberapa di antaranya yang mengobservasi kamu tapi ada atas dasar cemburu. Bisa jadi mantan kamu, bisa jadi ini adalah kerabat. Mungkin kamu di asmara atau di karir ada kesuksesan, ada perubahan yang transformatif gitu ya. Gak nyangka ternyata kamu bisa dapat pasangan yang luar biasa bagus setelah melewati duka yang begitu dalam dan panjang sebelum-sebelumnya. Atau mungkin dalam hal finansial atau karir, dulunya kamu itu nggak ada apa-apanya misalnya, tapi setelah makin kesini kok bisa transformatif banget ya gitu, luar biasa. Jadi ada orang ini yang memperhatikan kamu ya, dan yang memperhatikan ini kalau saya ngelihat ini campur-campur. Ada yang benar-benar pure karena mereka peduli, tapi ada juga yang karena atas dasar cemburu, dia mungkin merasa tersaingi gitu ya, nggak suka nih, yang pasti nggak suka melihat kamu berkembang. Oke, demikian untuk Happy. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.